Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Arsalahullahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan Burian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Terutama kita telah mendapatkan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena dengan keempat nikmat-nikmat utama itulah kita pada saat ini bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan majelis ta'lim, dan insya Allah nanti juga sholat isya secara berjamaah di Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimaksud dalam bagian pertama surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur akan aku tambah nikmat, tapi kalau kalian kufur sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan dari bentuk rasa syukur kita ini kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta siapa saja yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dan sekali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin. Jemaah Masjid Al-Furqan Burian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis ta'lim hari Selasa malam Rebu. Kita masih membahas tentang sebuah hadis yang sangat panjang sekali, yang di dalamnya berisi rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Kita masih pada pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam. Waktu itu malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Fa akhbirni 'anil Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka sekarang pada pertemuan kali ini kita syahadat sudah, sholat sudah, pekan lalu zakat sudah, sekarang kita masuk pada puasa. Wa tasuma ramadhana, dan kalian berpuasa Ramadan. Dan tadi pada waktu sholat maghrib imam juga sudah membacakan ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Dan suasana mungkin ya berasa mau Ramadan gitu, karena biasanya dibaca menjelang atau awal-awal bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih 5 bulan lagi. Nek para salafus sholih dulu, setelah Ramadan itu 6 bulan berikutnya digunakan untuk berdoa agar amal mereka selama Ramadan diterima. Dan 6 bulan berikutnya para salafus sholih itu berdoa agar bisa dipertemukan dengan Ramadan lagi. Nah, ini sudah kurang 5 bulan, berarti ini sudah masanya kita berdoa agar bertemu Ramadan lagi. Dan ini kebetulan kita pembahasannya tentang rukun Islam, tentang puasa pada bulan Ramadan. Nah, kita akan membahasnya sekali lagi bukan untuk fikih puasanya, akan tetapi kenapa puasa itu merupakan rukun Islam atau penyangga Islam. Karena ibadah ini adalah ibadah yang sungguh sangat utama. Jadi nek kita ibadahnya syahadat itu adalah ibadah ibadah batin dan ibadah anggota badan, terutama ibadah batin karena mengucapkannya kan gampang. Kemudian nek sholat itu adalah ibadah batin dan anggota badan juga, tapi tekanannya nek sholat adalah karena waktunya, karena kita harus disiplin, karena setiap hari dan sehari 5 kali. Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu ada ketetapan waktunya. Nek zakat itu ibadah batin dan ibadah harta. Dan nek puasa ini adalah ibadah yang badan banget, karena kita betul-betul diuji badannya, dan juga batin banget karena ujian batinnya juga luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita mulai dengan istilah puasa dulu. Puasa itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya poso. Nek di dalam kitab-kitab fikih nanti dia disebut sebagai 2. Shaum atau siam. Sama kayak zakat kemarin. Nek shaum itu umum, nek siam itu khusus. Shaum dan siam dari kata-kata shoma yasumu, artinya menahan diri. Nah, nek shaum itu adalah menahan diri dalam artian umum. Misalnya surah Maryam, ketika Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam berkata, "Inni nadzartu lirrahmani shauma." Aku hari ini bernazar untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan ngomong sama manusia. Nah, jadi bentuk menahan dirinya Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam adalah dalam bentuk tidak ngomong sama manusia. Ini namanya shaum, yaitu menahan diri secara umum. Nek siam itu khusus, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Dan banyak sekali kata-kata siam ini di dalam Al-Quran. Nek disebut siam berarti yaitu tadi. Nek disebut saum berarti umum menahan diri. Kayak kemarin sodakoh, nek berupa harta namanya infak. Nah, nanti infak ada nek karena ini namanya ini, karena itu namanya itu, dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang disebut sebagai saum, kadang-kadang disebut sebagai siam, sama saja. Saum umum, siam khusus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sama halnya seperti ibadah-ibadah rukun Islam yang lainnya. Ini juga merupakan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Nah, yang kemarin-kemarin kan
kita mencari sendiri. Oh, Nabi Musa begini, Nabi Ibrahim begini, Nabi Ismail begini. Nah, pemberitahuan Allah tentang puasa pada umat-umat sebelumnya digandengkan dengan puasa itu sendiri. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu ini diwajibkan puasa seperti kaum-kaum sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Dan kita memang temukan di kaum-kaum sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu juga melaksanakan puasa. Dan puasanya memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya waktu kita belajar tentang puasa Asyura, itu riwayatnya banyak diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah bertanya, ente puasa kenapa? Pada hari ini Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang beriman diselamatkan dari Fir'aun. Nah, maka kemudian sebagai rasa syukurnya mereka berpuasa. Nah, jadi itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kita juga temukan ada puasa Daud. Nah, puasa Daud itu kan puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu pada era orang-orang Yahudi. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, berarti ini juga disyariatkan pada syariat mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ditambahkan bahwa misalnya riwayat dari Mu'adz yang nanti bersambung sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berpuasa 3 hari dalam sebulan sampai diturunkannya puasa Ramadan. Jadi kayak kita juga ada syariat seperti itu yang biasa kita namakan Ayyamul Bid. Sebenarnya puasa 3 hari ini tidak harus 13, 14, 15 sembarang. Pokoknya 3 hari. Neng utama 13, 14, 15 karena dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka juga mempunyai puasa seperti itu. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Umar, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menyebutkan puasa orang-orang sebelum kita juga puasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ramadan itu tidak hanya puasanya orang Islam, tapi juga kaum-kaum sebelum kita. Juga misalnya ada satu tulisan dari Syekh Abdurrahman Al-Qasas. Beliau adalah salah seorang mufti di Masjid Al-Haram. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga mempunyai puasa-puasa yang spesifik. Jadi selain yang tadi sudah kita sebutkan, mereka juga ada yang namanya puasa Tisri. Puasa Tisri itu puasa pada hari ke-10, hari ke-10 pada bulan ke-9. Dari mulai maghrib begini, malam 10 sampai maghrib besoknya. Nah, itu adalah puasa Tisrinya orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa tanggal 1 pada bulan ke-4, ke-5, ke-8, dan ke-9. Ini adalah katanya sebagai bentuk rasa syukur mereka atas peristiwa-peristiwa dan kemudian mereka selamat dari itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa puasa-puasa kaum-kaum sebelum kita yang memang bisa kita jejaki. Itu puasanya orang Yahudi, orang Nasrani kurang lebih hampir sama. Cuman orang Nasrani ini saya dapati sendiri bahwa mereka itu memodifikasi. Jadi puasa yang sudah ada dimodifikasi. Jadi mereka itu kalendernya kan kayak Hijriah, berdasarkan bulan. Jadi kadang-kadang puasanya itu jatuh pada musim dingin, jatuh pada musim panas dan sebagainya. Nah, itu kan repot. Nek musim panas puasane dawu, abut. Nek musim dingin katisen. Nah, maka mereka memodifikasi puasa. Tidak di musim panas, tidak di musim dingin, tapi di antaranya ben rada kepenak. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian mereka bentuk puasanya tidak menahan makan dan minum full seperti kita, tapi hanya yang tertentu saja. Kata mereka puasa itu kan menahan diri dari sesuatu yang bisa menguatkan. Nah, mereka itu kadang-kadang puasa tidak makan garam,
puasa tidak makan telur atau yang lain-lainnya. Ini saya dapat cerita sendiri dari dulu ada teman saya yang ahli kitab, dia Nasrani, dia mengatakan seperti itu. Dan pada suatu hari ada sebuah seminar yang didatangi, jadi di dekat SMP 1 itu kan ada gereja, lah Pak pastornya itu memberikan seminar tentang puasa mereka. Ya seperti itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah sekilas tentang puasa itu memang sudah disyariatkan pada umat-umat sebelum kita. Kenapa dikasih tahu oleh Allah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa satu, Allah ingin memberitahukan bahwa puasa itu juga ada di umat-umat sebelum kita. Agar apa? Agar bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita. Oh, dulu sudah pernah ada. Nah, jadi tidak pada era kita tok. Terus kemudian nek sudah bisa mengetahui dan meneladani, selanjutnya menurut Ibnu Katsir juga agar kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih sempurna. Nah, jadi seperti itu. Karena orang-orang sebelum kita itu puasanya ya seperti itu. Kadang-kadang ada memang yang disyariatkan, kadang-kadang ada yang karena hawa nafsu mereka sendiri. Nah, maka karena kita ini ada syariat puasa, tata caranya sudah ditentukan, mari kita laksanakan. Dan inilah yang paling sempurna. Nah, jadi seperti itu. Inilah hikmahnya kenapa dikatakan dulu sudah pernah ada. Nah, agar kita bisa menyempurnakan puasa kita. Di dalam syariat Islam sendiri, puasa itu baru disyariatkan tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Jadi Ramadan puasa, Sya'ban itu diturunkan. Ya mungkin agar ada persiapan, karena ini ibadah yang sungguh sangat fisik dan sangat batin, karena sungguh betul-betul menguji fisik dan batin kita. Karena ya kita tentu tahu mengurangi makan, mengurangi minum tentu ada pengurangan tenaga di dalam diri kita. Nah, oleh karena itulah ketika awal-awal disyariatkannya puasa itu juga dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap boleh memilih. Jadi boleh puasa, boleh tidak. Tadi ayatnya sudah kita baca, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nanti bunyi seperti ini nanti juga ada di ayat bawahnya. Tapi bedanya yang pertama ada kata-kata minkum, di antara kalian. Jadi di antara kalian kalau sakit, kalau perjalanan ya bolehlah nggak puasa, nanti diganti di hari lain. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tidak sanggup atau kalau berat bayar fidyah saja. Nah, ini boleh memilih dulu waktu pertama-tama. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang diceritakan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi dulu boleh memilih apakah puasa ataukah tidak. Nah, maka kemudian tahap selanjutnya adalah wajib. Semua wajib puasa. Nah, maka syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, dia tahu ada hilal, ada pengumuman, dapat informasi, dia wajib puasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak milih-milih lagi. Selanjutnya falyasuf wa man kana maridun aw ala safarin. Kalau yang tadi wa man kana minkum, ada minkumnya. Sekarang sudah dihapus. Jadi tidak ada pilihan lagi, sudah langsung semuanya. Jadi misalnya kita sakit atau perjalanan, ya wajib mengganti. Nah, jadi seperti itu. Fidyah itu hanya nek pol-polan, sudah memang betul-betul tidak mampu, misalnya orang yang sepuh banget atau orang yang sakit tapi kesembuhannya kira-kira tidak bisa diharapkan lagi, yos gimana lagi, bayar fidyah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dulu adalah pilihan, maka kemudian pada tahap selanjutnya adalah wajib. Cuman dulu puasanya tidak seperti kita. Dulu puasa itu dari Isya sampai Maghrib. Bukan Maghrib sampai Isya loh. Maghrib sampai Isya enak, habis ngaji langsung buka. Dulu Isya, subuh, zuhur, asar, Maghrib, 2. Atau
walaupun sebelum Isya, nek dia ketiduran, bangun habis Isya, ya udah langsung puasa. Nah, jadi kalau tadi masa pemilih, kemudian masa wajib. Masa wajib itu terdiri dari 2 fase, yaitu yang pertama pemberatan ini. Nah, jadi seperti itu. Dan di banyak buku-buku tafsir disebutkan bahwa kemudian banyak sekali sahabat yang keberatan. Keberatan dalam artian bukan tidak ingin melaksanakan, ning fisiknya berat. Jadi ada yang berat karena harus menahan lapar dan haus. Ada yang berat karena harus menahan hubungan seksual dengan istrinya. Banyak yang kebobolan. Dan yang masyhur yang disebutkan di berbagai riwayat, di riwayat Imam Al-Bukhari ada, Imam Ahmad ada, Imam Al-Hakim ada, itu namanya sahabat Ansor, namanya Qais bin Sirmah. Nah, jadi dia pulang habis kerja, terus kemudian azan, abang makan nggak ada makanan. Nah, terus kemudian istrinya mencarikan makanan. Nah, dia saking capeknya ketiduran, bangun tidur, waduh sudah Isya, ya wes harus puasa lagi. Nah, besoknya dia saking nggak tahan pingsan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini disebutkan di beberapa riwayat tentang sahabat Qais bin Sirmah ini. Ini yang dalam artian tidak sanggup fisiknya karena tidak mampu menahan lapar dan haus. Beda lagi kisahnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi habis ngobrol-ngobrol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang. Istrinya tidur, dibangunin. Nah, terus kemudian mereka berhubungan seksual. Nah, ini kan pelanggaran karena memang tidak boleh. Larangan puasa itu kan makan, minum, berhubungan seksual. Yang utama itu, yang lain-lain sudah kita pelajari di fikih puasa. Nah, maka besoknya Umar radhiyallahu anhu lapor kepada Rasulullah, menceritakan apa yang semalam sudah terjadi. Nah, maka kemudian turunlah surah Al-Baqarah lanjutannya, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke, kalau tidak salah 187. Itu ada di halaman sebelah kanan paling atas. Jadi kalau yang 183, 184, 185 itu kan sejarah terbentuknya puasa. Nah, kemudian tadi sudah wajib, terdiri dari masa pemberatan, kemudian masuk kepada masa rahmah atau penyesuaian, yaitu puasa itu disesuaikan dengan keadaan umat Islam waktu itu. Anjat kuwate ngono ya sangger ngono. Nah, maka masuk ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-187 yang merupakan aturan-aturan atau syariat puasa bagi kita. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Diperbolehkan menggauli istri di malam bulan Ramadan karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah tahu manusia itu ya punya syahwat, punya pengen makan, minum, hubungan seksual dan seterusnya. Nah, ini terjadi pelanggaran, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fal'ana fabashiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka sebagai suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian juga boleh makan, minum sampai tampak benang putih dari benang hitam dari fajar. Nah, dulu juga orang mengira ada benang putih sama benang hitam ditaleni, set. Nek wis rada padang ketok. Ah, ini tidak boleh lagi. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah malam kan hitam. Nah, nanti kalau fajar ada seleret putih. Nah, itu maksudnya benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah yang kemudian syariat puasa yang berlaku sampai sekarang dan hari kiamat. Nah, maka ini juga bisa menjadi satu pelajaran bagi kita, di mana ketika ada syariat mula-mula memilih, kemudian wajib. Ketika wajib itu fasenya fase pemberatan dan fase rahmah.
Di mana Allah ya tahu, wong makhluknya yang model begini-begini, ya punya nafsu, ya punya syahwat, ya punya keinginan. Nah, maka setelah ada pemberatan kemudian disesuaikan dengan keadaan makhluk-makhluknya, ya memang seperti itu. Nah, makanya kita mungkin menghadapi satu persoalan yang berat mungkin bisa diselesaikan secara bertahap. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana puasa itu disyariatkan. Walaupun puasa masih 5 bulan lagi, tapi pelajarannya sudah sekarang ya nggak apa-apa. Nanti selama 5 bulan bisa dieling-eling. Nanti nek masuk bulan Ramadan, nah ini bisa jadi sangu bekal bagi kita. Karena biasanya nek Ramadan itu tinjauannya selalu dari sisi fikih. Nah, sekali-sekali kita meninjau Ramadan dari sisi tafsir dan sirah. Nah kan begitu. Ternyata juga ada tafsirnya, juga ada sirahnya. Nah, yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah selanjutnya puasa ini juga unik. Tadi sudah saya katakan bahwa dia ibadah yang badan banget dan batin banget. Badan banget karena jelas harus menahan makan, menahan minum, dan yang menjadi pelaksana adalah badan kita. Sholat kan mek dulu, walaupun 5 kali sehari tiap hari, tapi kan mek dulu. Terus kemudian zakat kan memang masuk pada fase zakat. Nek syahadat ya sudah memang syahadat kan ya cuman seperti itu. Dan nek puasa itu kan makan waktu yang lama. Cuman ya masih alhamdulillah kita ini di Indonesia paling-paling antara 11 sampai 13 jam. Di negeri-negeri yang lain itu bisa ada yang 15 jam, ada yang 20 jam, bahkan ada yang sampai 21 jam. Wah, 21 jam loh iya. Jadi di belahan bumi utara kalau pas musim panas itu mataharinya cuma sebentar tok. Kok mataharinya? Malamnya cuma sebentar tok. Jadi puasanya lama. Nah, nggak tahu. Itu nanti kita kaji kalau insya Allah kita akan berada di sana. Kenapa tidak kita kaji? Orang buta. Ya mungkin sesekali boleh kapan-kapan saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, Indonesia ini enak seperti itu. Nah, ini adalah ibadah yang betul-betul murni badan dan batin. Oleh karena itulah dikatakan bahwa ibadah adalah puasa adalah ibadah yang milik Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa, dia untukku. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah semua amal ibadah itu harus dipersembahkan untuk Allah? Iya, karena syarat beribadah itu ikhlas dilaksanakan karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul, semua ibadah harus begini. Tapi puasa ini mempunyai karakteristik di mana seolah-olah manusia itu kayak tidak mempunyai dirinya sendiri. Tadi sudah kita ceritakan bahwa kita harus menahan syahwat kita, hawa nafsu kita selama sekian jam. Untung di Indonesia. Nah, ketika kita menahan hawa nafsu kita menahan makan, kita menahan minum, kita menahan hubungan seksual. Nah, itu kita seolah-olah sudah mengorbankan diri kita. Bukankah manusia itu senangnya ya ngono iku? Sholat itu ya memang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini kan sedilu. Haji ketika ihram itu kita tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh hubungan seksual, tapi kan mek sedilu. Dan kan sani akih, rombongannya akih kan gak mungkin seperti itu. Zakat, gak ada hubungannya malah. Nah, maka ketika kita puasa itu seolah-olah kita melaksanakan sesuatu yang hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Kita itu kehilangan kemanusiaan kita. Ya bukannya kehilangan kemanusiaan, kehilangan sisi-sisi syahwat kita sebagai manusia. Dan Allah ya tahu. Tadi dikatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu manusia itu ya wis piye janjane ya pengen. Maka
tobatnya diterima dan dimaafkan bagi orang-orang yang tadi melanggar itu tadi. Nah, maka inilah salah satu sebab di mana puasa itu adalah milik Allah. Karena manusia seolah-olah tidak dapat bagian. Ya bagian sing susah-susah, bagian sing berat-berat, bagian sing enak-enak itu kita tinggalkan semuanya, kita hilangkan semuanya. Dan apabila memang kita itu melaksanakan itu karena Allah, maka itu menunjukkan benarnya keimanan dan ibadah kita. Karena seolah-olah kita ya wis piye meneh, wis pasrah ngono, wis sing enak-enak ilang kabeh. Sing seneng-seneng ya silangkan semuanya. Dan itu dilakukan karena Allah. Dan itu tentu sangat berat. Terbukti dari Allah itu membuat syariat puasa dari pemberatan menuju rahmah. Wis dipasno sesuai dengan kemampuan manusia saja. Daripada ya nanti repot. Karena Allah ya tahu. Dan inilah yang disebut sebagai kenapa puasa itu adalah khas milik Allah, bukan milik manusia. Karena manusia ya wis piye, tidak dapat bagian. Kan janjane ya iso jam anawan jam loro ora ana wong. Ngeta-ngeti ra ana wong ngombe ya. Kan bisa. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu artinya kita sudah meninggalkan diri kita, sudah meninggalkan hawa nafsu kita persembahkan hanya untuk Allah. Yang kedua, kenapa puasa itu untuk Allah? Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang selamat dari riya. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad seperti itu. Kok iso? Hampir tidak mungkin kita berpuasa itu karena riya. Sholat bisa karena riya, sholatnya api, sholatnya ketek khusyuk, bisa dipamerkan. Bacaannya sing dawu, bisa dipamerkan. Bacaannya sing api, mergo suarane api, bisa dipamerkan. Zakat, gila aku sugih. Zakatnya sing akeh, tidaknya 2,5%, sing wakih 10% misalnya. Terus kemudian apalagi puasa zakat, syahadat juga bisa dipamerkan. Orang-orang munafik bersyahadat itu karena riya, karena ingin selamat dari umat Islam. Nek puasa itu hampir tidak mungkin riya. Ya kan berat sekali riya ngantek ngono. Riya kok pengen dipamer-pamerno kok sampai menahan diri selama berjam-jam itu kayaknya nggak mungkin. Dan tidak mungkin dipamerkan. Ndak jenengan meh, kan ya ora mungkin. Menunjukkan bau mulutnya ben poso, kan ya ora mungkin. Malah dipaidut kaploke wong. Nah, jadi seperti itu. Hampir tidak mungkin orang puasa itu riya. Hampir tidak mungkin. Ya nek mungkin sih mungkin saja. Tapi nek orang sengaja niat berpuasa karena riya, itu mesti jam loro ya ngombe. Delik-delik golek-golek mangan. Ora ana wong ya jajan dan sebagainya. Pasti begitu. Ya karena terlalu berat. Oh enaknya ning ndi riya karena puasa. Riya ya yang lainnya. Ya puasa gak mungkin riya. Ya nek mungkin saja, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada yang lain-lain. Haji, apalagi haji. Umroh, apalagi umroh. Nah, yang lain-lain itu sangat berpotensi riya dan bisa diriakan, bisa dipamer-pamerkan. Nek puasa, ya nek mungkin saja, tapi kemungkinannya kecil. Nah, makanya karena tidak mungkin dipersembahkan kepada manusia, ya mungkin tapi kemungkinannya kecil, maka itu memang ya harus hanya untuk Allah saja. Nah, makanya ibadah puasa ini khasnya seperti itu. Jadi betul-betul ibadah badan dan batin. Harus menahan marah, harus menahan gondu, harus menahan macam-macam. Pokoknya ujiannya banyak lah kalau dengan puasa. Kita kan sudah sering berpuasa, baik Ramadan maupun puasa sunnah. Dan tentu saja yang dimaksud di dalam hadis ini adalah puasa Ramadan. Karena di situ disebutkan watasuma Ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah ini adalah sekilas bagaimana puasa itu menjadi satu ibadah yang sangat utama di dalam agama Islam. Dan tentu dari
sedikit paparan tadi, karena dia adalah ibadah yang sangat badan dan sangat batin, maka tentu kita bisa mengambil hikmah dari puasa. Jadi kita bisa lebih berempati, lebih bersimpati, lebih merasakan penderitaan orang lain. Ada orang yang nggak bisa makan, nggak mampu beli makanan dan sebagainya. Ada rasa sayang terhadap fakir miskin. Terus kemudian ada rasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ketika ada di hadapan Allah. Karena apa? Karena semuanya harus dipersembahkan kepada Allah. Dan di dalam perintah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi seperti itu. Karena memang tujuannya adalah untuk menahan nafsu, menyucikan jiwa, terus kemudian mempersembahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, karena kekhasannya ini diantaranya puasa itu bisa memberikan syafaat bagi kita. Karena apa? Karena dia sudah menghalangi syahwat-syahwat kita. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fi. Puasa berkatanya gimana ya mbah, nggak ngerti, ini perkara gaib, ya kita imani saja. Entah nanti dia berbentuk manusia atau berbentuk apa, ngomong nggak tahu. Pokoknya begitu. Wahai Rabbku, dulu itu aku menahan hamba ini dari makan dan dari syahwat pada siang hari. Izinkan aku memberi syafaat padanya. Al-Quran juga ngomong begitu. Ai Rabbi mana'tuhun nauma bin nahari fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, dulu itu aku menahan hambamu ini dari tidur ketika malam hari, maka izinkan aku Al-Quran memberi syafaat pada dia. Fayusyafa'an. Keduanya kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat. Kenapa puasa memberikan syafaat? Karena puasa itu tahu diri. Dialah yang telah menahan kita dari syahwat dan makan pada siang hari. Dan ini adalah poin kenapa dia memberikan syafaat bagi kita. Nah, ini adalah satu keistimewaan dari puasa. Segala sesuatu yang kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah itu kemudian menjadi suatu hasil tersendiri bagi kita. Oleh karena itulah, diantaranya di dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa agar lengkap. Kita juga diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Untuk melaksanakan hadis tadi. Jadi nanti kelengkap. Puasa memberikan syafaat, Al-Quran juga memberikan syafaat, jadi klop. Walaupun di samping juga Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi pasal di mana Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, karena Al-Quran mengaku bahwa hamba ini telah ditahan oleh Al-Quran untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran. Nah, itu menjadi poin bagi Al-Quran memberikan syafaat bagi hamba ini. Nah, maka memang paduan yang klop dari puasa adalah membaca Al-Quran diantaranya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga bisa menjadi satu hikmah bagi kita. Nah, nanti 5 bulan lagi insya Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita laksanakan agar lengkap nanti syafaatnya. Karena segala sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah dan bergandeng-gandeng, ya itulah gandengannya. Nah, itulah pasangannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah di mana istimewanya puasa, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, puasa itu juga masih riwayat Imam Ahmad. Puasa itu juga tameng. Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu tameng yang nanti akan digunakan untuk melindungi seorang hamba dari
api neraka pada hari kiamat. Nah, jadi seperti itu. Gunanya banyak, memberikan syafaat. Nek kepepet masuk neraka sudah ditambangi oleh puasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini juga merupakan satu keistimewaan dari puasa. Puasa berat, tapi pahalanya juga berat. Pahalanya besar dan gunanya ya banyak tentu saja. Nah, jadi seperti itu. Masih berkaitan dengan itu, hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena beriman, karena ingin mengharapkan ridha Allah, diampuni dosanya. Jadi berturut-turut diampuni. Nek ijeh masih ada dosanya, diberi syafaat. Nek masih terpaksa masih ada dosanya, digunakan untuk melindungi hamba dari api neraka. Loh, betapa rangkaiannya begitu besar. Nah, itu juga satu poin yang sangat berharga di dalam puasa, terutama puasa Ramadan. Atau misalnya berkaitan dengan itu, di surga itu nanti ada pintu khusus untuk orang puasa. Namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu secara bahasa artinya tidak haus. Neng tidak haus itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya saya nggak tahu. Nek tidak lapar kebalikannya kenyang. Nek tidak haus apa? Nanti silakan dipikir diri sendiri di rumah. Nek tidak lapar kebalikannya kenyang. Nek tidak haus, ambah ya Ar-Rayyan itu tadi. Kenapa dinamai Ar-Rayyan? Kenapa dinamai tidak haus? Karena tentu tantangan yang paling berat di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah haus. Nek lapar itu ya masihlah bisa ditahan-tahan gitu loh. Tapi nek haus tuh ya betul-betul menyiksa, betul-betul kerasa. Hubungan seksual lah sih bisa dilupakan dengan yang lain-lain. Lapar itu sudah pasti, haus terutama itu. Oleh karena itulah balasannya nanti di akhirat itu disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tantangan yang kita hadapi. Ar-Rayyan, tidak haus. Nah, nanti jenengan cari sendiri di kamus. Saya sudah cari-cari bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya tidak haus itu apa. Ada yang tahu? Nah, tidak ada, ya wis lah Ar-Rayyan wis wae. Dan nanti kalau sudah masuk ke situ, itu adalah orang-orang yang rajin puasa. Yang rajin puasa nggak bisa. Jadi khusus untuk orang-orang yang rajin untuk berpuasa. Nah, ini adalah sekilas tentang bagaimana hebatnya puasa, bagaimana pentingnya puasa, dan kenapa puasa itu menduduki satu posisi yang sangat inti, sangat berat, sangat penting di dalam agama Islam. Nah, itu tadi secara singkat seperti itu. Bahkan tidak hanya di dalam agama Islam, di syariat-syariat sebelumnya juga seperti itu. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan menjadi amal solih yang memperberat timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.